calon wakil presiden bahwa kita saksikan hari ini 9 tahun terakhir ini ya, kerusakan iklim, lingkungan hidup yang mengkhawatirkan, kemudian bencana ekologis, banjir, longsor, dan berbagai keadaan sulit lainnya terjadi. Ini bukan main-main, ini serius. Nah, kalau mau jujur, kiamat makin dekat ini. Kok dianggap biasa-biasa saja, gimana Pak Mahfud? Karena itu saya ingin menyampaikan data-data penting nih, catatan saya ini. Konflik agraria semakin banyak dan tidak diatasi. Petani kita semakin kurang memiliki hak atas akses lahan. Bahkan banyak yang masih 17 juta di bawah setengah hektar. Ini bukan soal nakut-nakuti, ini fakta yang harus kita atasi. Bagaimana menurut Pak Mahfud? Apakah ini kesalahan visi atau kesalahan kepemimpinan? Baik, masih ada waktu? Cukup? Oke, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit, Bapak, silakan. Ya, data yang disampaikan Pak Muhaimin tadi sudah saya sampaikan di dalam opening speech. Bahwa konflik agraria, Pak, di kantor Polhukam saja, itu sekarang 2.587 untuk ini. Apa? Untuk masalah Polhukam saja, belum yang laporan ke polisi, belum yang laporan ke BPN dan sebagainya, itu bisa puluhan ribu. Artinya data itu saya benarkan dan sudah saya katakan lebih dulu sejak tadi. Nah, persoalannya sekarang bagaimana kita mau menyelesaikan itu? Begini, dulu di zaman Bung Karno itu ada undang-undang yang menyatakan bahwa tanah-tanah milik masyarakat adat itu supaya diberikan ke masyarakat adat. Nah, pada waktu itu pemerintah itu mempunyai Inspektorat Jenderal Agraria. Inspektorat Jenderal Agraria ini mengeluarkan KINAK namanya. Keputusan Inspektur Agraria yang menyatakan bahwa tanah adat milik si A si B diberikan kepada masyarakat adat, kepada pemilik masing-masing. Nah, tetapi sesudah zaman Orde Baru muncul BPN. Sehingga dikatakan bahwa yang disebut sebagai produk KINAK itu bukan bernilai sertifikat. Sehingga menjadi mentah lagi Pak persoalannya. Jadi tumpang tindih sertifikat. Pada saat KINAK itu dikeluarkan, itu secara hukum sah. Tapi begitu ada Orde Baru, itu harus bentuk sertifikat dari BPN. Terjadi tumpang tindih, terjadi kasus rempang, dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh sebab itu, menurut saya ini harus dibuat kesepakatan bagaimana cara menyelesaikan ini. Selesai. Baik Pak Mahfud, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Ya, banyak masalah yang menjadi kendala terlaksananya reforma agraria. Salah satunya birokrasi kita, kesungguhan politik kita, kemauan kepemimpinan. Di bawah presiden harusnya ada satu kelembagaan yang bisa mengelola reforma agraria dengan sangat sungguh-sungguh. Tidak dibiarkan terus-menerus. Yang pertama soal reforma agraria. Yang kedua soal lingkungan. Bencana ekologis di mana-mana. Saya tidak menyalahkan siapapun ya. Ini sebuah fakta yang harus kita antisipasi bersama dengan baik-baik. Bahwa kita sedang mengalami ancaman bahaya lingkungan dan krisis iklim yang sangat mengerikan. Panas global yang masuk kepada bagian dari mengakibatkan petani kita gagal panen, gagal tanam dan seterusnya menjadi masalah. Saya hanya mengajak Pak Prabowo, Pak Gibran, Pak Mahfud, Pak Ganjar, saya, Mas Anies, dan siapapun untuk kita sama-sama tobat ekologis memperbaiki ke depan menjadi lebih baik lagi. Tobat ekologis penting untuk masa depan kita. Baik Pak Muhaimin, terima kasih. Sekarang kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk merespons tanggapan dari Bapak Muhaimin. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Setuju karena yang diusulkan Pak Muhaimin tentang lembaga reforma agraria itu memang menjadi salah satu bagian dari misi kami pada tahun ini. Jadi kami punya tim reformasi hukum nasional yang melibatkan pakar dari berbagai kampus. Kesimpulannya
masalah agraria ini harus ada sebuah badan khusus yang nanti menangani. Misalnya begini, ada sekian ribu kasus, ini yang berat dikategorikan 3 misalnya. Kita katakan, yang kategori 1 harus selesai dalam 6 bulan, kategori 2 selesai 6 bulan, kategori 3 selesai dalam 6 bulan. Lalu kita mulai lagi menata kehidupan kita di bidang pertanahan. Sehingga tadi proses deeding atau kesepakatan untuk kinak dan sertifikat tanah itu akan menjadi bagian dari apa yang sudah kami rencanakan. Selesai. Oke, baik. Terima kasih Pak Mahfud.